Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rosma Kitchen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan memasak menu makanan kesukaan anak-anak saya. Nah, kita lihat video berikut ini. Kalau aku sih paling suka kalau Ami masak garlic noodle with lobster. Soalnya aku kan suka seafood, jadi itu enak banget. Nasi goreng telur, karena aku suka makan itu. Habis itu aku suka kerupuknya. French toast with strawberry. It's very yummy and good. Oke, sekarang menu yang pertama adalah garlic noodle sweet lobster. Ini salah satu menu yang pada waktu aku liburan ke Amerika, aku mencoba menu ini di salah satu restoran yang katanya itu adalah restoran bintang-bintang Hollywood yang kalau mau makan di sana tuh harus booking jauh-jauh hari ya. Ini di sini saya menggunakan spaghetti. Kemudian di sini ada satu buah lobster yang sudah saya bersihkan dan saya buang kepalanya. Bagi kalian yang pengen tahu cara membersihkan lobster ini bisa cek di Instagram saya. Kemudian ada bawang putih. Dari judulnya aja, ini emang bahannya tuh banyak banget bawang putih yang kita gunakan di sini dan butter juga ya. Jadi rasanya ini gimana ya? Gurih, wangi ya. Wangi bawang putih. Kemudian ada gula pasir, ada saus tiram, kemudian ada kecap ikan, kemudian ada kecap asin, kemudian ada black pepper ya. Kemudian di sini ada keju parmesan. Saya selalu menggunakan keju parmesan yang utuh, jadi saya parut sendiri karena ternyata hasilnya kalau kita bikin beli yang sudah diparut itu berbeda kalau kita parut sendiri ya. Nah, kita akan mulai di sini. Salah, ini belum masuk. Nah, di sini juga ada daun bawang. Ini nanti kita akan masukkan juga daun bawangnya. Nah, kita akan langsung memasak ya. Nah, di sini kuncinya kalian panaskan butter ya. Kalian panaskan butter. Ini menggunakan api medium ya. Setelah butternya meleleh ya, kecilkan api. Jadi di sini benar-benar kecil banget apinya. Karena ini kita pengen bawang putihnya ini benar-benar meresap ke dalam butter. Jadi ini tekniknya mirip dengan kalau membuat minyak bawang ya. Cuman kalau minyak bawang itu kita menggunakan minyak goreng. Nah, ini kecilkan. Nah, kita akan masukkan bawang putihnya. Jadi ini bukan menggoreng atau menumis bawang putih ya. Karena kita tidak akan menumis si bawang putih ini sampai dia berubah warna. Jadi ini kita sengaja gunakan api sedang menuju kecil ya. Jadi ini kita sengaja kecilkan apinya. Jadi si bawang putih ini benar-benar wanginya itu terserap masuk ke dalam butter ya. Nah, nanti setelah mie-nya ini jadi baru kita akan mengolah lobsternya ya. Nah, kalian juga bisa misalnya pengen sambil menunggu si bawang putihnya ini terserap ke dalam butter, kalian bisa menyiapkan bumbu buat lobsternya ya. Di sini juga ada butter, kita lelehkan. Jadi sama ya bumbunya. Kita lelehkan butternya. Kemudian masukkan bawang putihnya. Jadi ini kita bikin bumbunya terpisah biar lobsternya ini juga menyerap bumbu yang banyak ya. Karena kalau kita gunakan ini nanti udah diserap sama si mie-nya ya, lurusnya. Nah, boleh tambahkan minyak sedikit ya. Ini biar nanti pastanya atau mie-nya itu nggak lengket. Nah, kemudian masukkan saus tiram. Ini juga saus tiram. Oke. Lobsternya bisa masuk sekarang. Nah, ini kita tetap menjaga bawang putihnya tidak gosong. Garamnya nanti belakangan aja ya. Karena di sini ada saus tiram, kemudian ada parmesan. Kita balik. Siram di atas sini.
juga. Oke. Nah, waktunya kita memasukkan noodlesnya atau spagettinya. Oke, ini kita akan parut kejunya. Ini apinya kecil ya, kita gunakan api kecil. Jadi aku tidak menggunakan garam hari ini karena rasa asinnya tuh udah dari keju. Oke. Udah, kita sisa menunggu lobsternya aja. Nah, ada juga yang memanggang lobsternya. Jadi kalau kalian pengen masukin ke dalam oven, semua bumbunya kalian lelehkan dulu si butter, kemudian campur semua bumbu. Kemudian kalian bisa panggang ini di dalam oven, diolesin butter dan bumbu-bumbu yang sudah kita bikin terlebih dahulu ya. Cuman kalau misalnya dibakar, dimasukin oven biasanya dia lebih kering ya. Jadi aku nggak terlalu suka. Oke, ini udah. Jadi kalau mau masukin oven juga bisa ya. Yang nggak punya oven juga bisa kayak aku dipanggang di atas teflon. Cuman kalau bisa nanti kalau pas kalian panggang, kalau nggak mau bawang putihnya gosong, jadi kalian lelehkan dulu butternya, jadi bumbunya tuh terpisah, jadi kalian panggang kayak panggang ikan ya, jadi dioles-oles aja. Oke, ini udah. Nah, kita akan garnish ya. Karena saya nggak punya lemon, kita pakai jeruk aja. Oke, udah. Garlic noodles with lobster. Nah, kita langsung ke masakan yang kedua. Ya, ini salah satu makanan kesukaan Ryan, yaitu adalah nasi goreng telur. Setiap kali dia ke restoran Chinese food, pasti selalu memesan nasi goreng ini. Jadi saya berinisiatif membuat sendiri di rumah karena kita bisa lebih tahu isinya apa dan lebih bisa menambahkan sayur-sayuran yang dia suka. Nah, ini bahan-bahannya ada nasi putih ya, yang kita sudah masak sehari sebelumnya, karena kalau kita pengen mendapatkan nasi goreng yang kualitasnya seperti yang di restoran-restoran yang seperti kita makan, itu rahasianya ternyata terletak di nasi putihnya yang kita masak terlebih dahulu kemudian kita inapkan. Nah, hari ini saya menggunakan jenis beras, yaitu jenis beras basmati, atau kalian kalau mau boleh menggunakan beras jasmine, atau kalau misalnya tidak punya jenis beras keduanya ini boleh menggunakan beras yang kalian makan sehari-hari di rumah. Nah, kenapa saya menggunakan basmati? Karena jenis beras ini itu lebih kering dibandingkan dengan jenis beras yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah. Karena kalau misalnya ada juga tipe orang yang tidak terlalu suka makan nasi goreng yang kering, adanya suka yang sedikit benyek ya. Nah, tapi hari ini saya menggunakan basmati. Nah, ini sudah saya masak terlebih dahulu, kemudian saya dinginkan di kulkas. Selanjutnya di sini ada bawang putih ya, bawang putih. Kemudian ada bawang bombay berukuran kecil. Kemudian ada kacang polong. Ini kalau misalnya kalian pengen skip boleh, atau mengganti dengan jenis sayuran lain juga boleh. Ini saya beli di supermarket, ini frozen ya. Kemudian ada wortel, nanti saya akan potong kotak-kotak kecil. Ada telur, ada butter, ada gula pasir, ada saus tiram, ada kecap asin.
kemudian ada kecap ikan, ada minyak wijen ya. Ini biar lebih gurih dan sedikit minyak, kemudian ada garam dan ada bawang tiba-tiba lupa sih. Ada daun bawang dan ada merica hitam. Nah, merica hitamnya ini bukan merica hitam yang bubuk langsung halus banget ya, tapi kita haluskan dengan alat emang khusus buat merica hitam. Nah, pertama-tama kita akan potong-potong terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen menambahkan ayam juga boleh ya, dada ayam. Jadi proteinnya tuh double. Cuman kali ini saya cuman menggunakan telur aja. Nah, kemudian sayur-sayurannya itu juga kalian bisa ganti. Misalnya pengen menggunakan brokoli ya. Kemudian pak choy juga bisa. Nah, ini kita sengaja geprek dulu biar bawang putihnya nih lebih wangi ya. Nah, saya tuh lebih suka menggunakan banyak bumbu. Teman di rumah pengen menggunakan penyedap boleh ya. Kemudian di sini ada bawang bombay. Kayaknya udah mulai perih ini mata saya. Menyiasati anak yang susah banget makan sayur ya. Jadi kita potong-potong kecil sayurnya, kemudian kita campurkan ke dalam nasi ya. Kalau misalnya dia suka sosis boleh ditambahkan juga. Nah, di sini kita menggunakan minyak goreng. Minyak gorengnya dikit aja ya. Kalau kalian pengen menggunakan minyak goreng semuanya juga boleh, tapi aku pengen mencampurkan nanti sedikit dengan butter biar rasanya lebih gurih, atau misal margarin. Jadi biasanya orang-orang dulu itu suka banget membuat nasi goreng menggunakan margarin karena rasanya lebih gurih dan lebih wangi ya. Balik lagi ke kalian masing-masing. Ini saya menggunakan minyak ya. Nah, di sini saya akan tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Jadi bawang bombay dulu ya yang saya masukkan. Karena kalau saya memasukkan bawang putih terlebih dahulu nanti cepat gosong. Oke. Tumis sampai layu ya. Kemudian oke. Oke, kita akan potong. Ini kita potong kecil-kecil aja, tapi tidak terlalu tipis ya. Kotak. Kita potong-potong wortelnya ya, jangan gede-gede karena ada tipe anak yang tidak mau memakan sayur kalau potongannya gede, dia suka mau muntah ya. Nah, selanjutnya kita masukkan wortelnya. Nah, ini kita masukkan wortelnya. Kita tumis wortelnya sampai setengah mateng ya. Jadi ini kita tidak tumis sampai wortelnya mateng banget ya. Karena kita masih mau teksturnya itu ada yang digigit, tidak banyak banget. Karena kalau memasak sayur juga sampai benar-benar matang itu kandungan gizinya juga bisa berkurang. Nah, ini kacang polongnya saya masukin nanti terakhir aja ya. Selanjutnya nasinya kita masukkan ya. Oke. Jadi bisa dilihat di sini ya, menggunakan beras basmati itu lebih dapat tekstur nasi goreng yang kering, tapi nggak ada salahnya karena biasanya ibu-ibu selalu menggunakan beras yang sudah nginep ya, karena biasanya kalau kita masak pasti ada yang nggak habis ya dimakan hari itu juga, jadi itu masukkan aja ke dalam kulkas biar dia lebih kering ya. Nah, diperhatikan juga ya di sini apinya itu tidak terlalu besar ya pada waktu memasukkan bumbu-bumbunya. Nah, ini kita kecilkan dulu karena kita mau memasukkan bumbunya di sini. Di sini ada saus tiram ya. Kemudian ada ini kecap ikan ya. Nah, biasanya kalau aku lihat di restoran Chinese food itu ya, pada waktu mau memasukkan si kecap asin ini,
apinya tuh selalu gede. Kenapa? Karena dia biar ada efek smoke-nya. Ya, dan selalu mereka menggunakan wok karena itu yang paling perfect buat nasi goreng. Kita gedein apinya. Kita masukkan kecap asinnya. Nah, di sini hati-hati dalam penggunaan garam ya, karena saus tiram, kecap ikan ini udah garam di sini, jadi sebaiknya kalian coba dulu baru memasukkan garamnya ya. Kemudian kita tambahkan gula. Ini black pepper, kalau anak-anak yang mau makan hati-hati ya. Karena kalau kebanyakan takut suka pedas, seperti anak saya yang ketiga tuh nggak terlalu suka black pepper atau merica, suka merasa kepedesan. Oke, masak sampai nasinya ini warnanya semua udah rata. Oke, selanjutnya kita akan masukkan sisakan buat garnish nanti. Nah, biasanya anak-anak itu suka sesuatu yang menarik ya. Salah satunya makanan yang berwarna-warni. Nah, ini saatnya kita kecilkan lagi apinya karena kita mau memasukkan telurnya. Nah, di sini ada salah satu trik. Jangan pernah memecahkan telur langsung di atas masakan. Karena kita nggak tahu ya, apalagi kalau kita misalnya beli telur di supermarket, kita nggak tahu itu kualitasnya masih fresh atau enggak. Karena biasanya ada yang udah rusak, terus udah terlanjur masuk ke dalam makanan, kita nggak bisa ambil lagi ya. Kita bikin lubang di sini, tengah, kita masukkan. Ya. Besarkan apinya. Ini adalah salah satu menu nasi goreng yang kalau misalnya saya berlibur ke luar negeri wajib saya bikin tiap pagi buat anak-anak karena simple banget cara bikinnya dan bahan-bahannya itu bisa kalian dapatkan di mana aja ya. Oke, tunggu ini mateng baru kita aduk dengan nasi ya. Nah, kalau di restoran Jepang nasi goreng ini juga sangat populer, tapi biasanya mereka mencampurkan dashi. Makanya dia lebih gurih ya. Kalian boleh membeli dashi di supermarket, itu banyak ya. Jadi kuncinya itu dashi. Dashi itu salah satu bisa dibilang penyedap dari Jepang ya. Itu terbuat dari ikan. Jadi dia enak. Oke, ini udah kering, kita campurkan. Jangan lupa ini ya, kacang polong. Bikin lubang lagi di tengah. Di sini minyak wijennya saya tidak masukkan pada waktu kita masih menggoreng si nasinya karena minyak wijen ini wanginya akan hilang kalau misalnya kita masak ya. Jadi tunggu pada waktu kita mau angkat baru kita tambahkan biar wanginya benar-benar keluar ya. Oke. Ini ya terakhir ya, sentuhan terakhir. Kita pengen wanginya sedikit butter. Nah, ini salah satu trik yang saya dapatkan ketika saya makan di rumah makan Jepang ya. Jadi aku tuh kalau makan suka mewawancarai si chefnya, nanya-nanya apa campurannya. Jadi kuncinya di butter ini ya. Menambahkan butter di akhir nasi goreng ini bisa juga membuat si nasi goreng ini jauh lebih empuk dan fluffy dan lebih wangi tentunya ya. Nah, kalau kalian misalnya pengen nasi goreng ini wanginya butter banget, tidak usah menambahkan minyak wijen ya. Oke, ini udah jadi deh. Jadilah nasi goreng kita. Ini adalah kesukaan kakak Ryan ya. Ini persis banget rasanya dengan restoran-restoran Jepang yang biasa kalian makan ya.
Nah, menu yang ketiga adalah French toast. Oke, dan ini merupakan salah satu menu sarapan pagi yang sangat simpel dan enak ya. Oke, mulai saja kita akan membuat saus karamelnya di sini. Nah, biasanya membuat saus karamel itu menggunakan gula pasir, tapi kali ini kita pengen membuat simple dan cepat pastinya ya. Kita menggunakan brown sugar ya. Ini adalah brown sugar. Nah, ini kita masukkan ke dalam panci ya. Kemudian kita campurkan whipping cream ya. Kita langsung campurkan whipping cream dan brown sugar di sini. Jadi ini simple banget, semuanya kita campur di awal. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan butter yang unsalted, boleh menambahkan sedikit garam. Tapi kalau yang udah salted tidak usah menggunakan garam ya. Tunggu sampai mendidih. Nah, di sini saya pengen ada wangi-wangi cinnamonnya. Jadi saya akan menambahkan 1 batang cinnamon ya. Karena ini menggunakan whipping cream, jadi jangan menggunakan api yang besar karena akan pecah ya. Jadi sedang aja, tunggu semuanya menyatu. Gunakan api kecil. Kemudian di sini saya juga kebetulan punya vanilla bean. Kalau kalian tidak punya vanilla bean kayak gini, kalian boleh menggunakan vanilla essence atau boleh di skip. Ini aku pengen kasih tahu cara menggunakan vanilla bean. Kita belah tengahnya, ujung sininya, ujung akhirnya putus ya. Tapi ujung atasnya nggak putus. Kemudian kita gunakan ujung pisau ya. Kita gunakan ujung pisau buat ngebelah si vanilanya ini. Kita ambil ya. Nah, kita tekan. Bisa lihat di sini, ini kayak bintik-bintik pasir gitu ya. Ini wangi banget. Jadi kita keluarkan dulu ya bijinya. Kemudian ini juga bisa kalian masukkan kulitnya, atau kalau nggak mau kalian bisa rendam atau taruh di dalam toples yang berisi gula pasir. Nantinya jadinya vanilla sugar ya. Tapi aku pengen masukin ini ke dalam sini. Ini gampang banget bikinnya, tunggu sampai semua bahan itu menyatu, jadi nggak ada gerinjal lagi ya, dan gunakan api kecil saja. Pada waktu sudah menyatu ya, di sini ada butter, akan ambil butter di sini, masukkan butter ya. Ini udah mendidih, matikan aja ya. Nanti butternya akan meleleh dengan sendirinya ya. Nah, ini udah bisa dilihat di sini. Nggak apa-apa, ini ada butter di sini. Nanti dia akan meleleh sendiri ya. Jadi tidak boleh overheat karena si whipping creamnya ini akan pecah kalau terlalu panas. Nah, selanjutnya di sini ada roti ya. Nah, di sini roti yang kita gunakan, ibu-ibu bisa menggunakan roti tawar karena emang pada umumnya kita menggunakan roti tawar ya. Tapi saya ada sisa roti buat bikin hotdog. Saya juga akan menggunakan ini. Jadi kalian bisa menggunakan semua jenis roti yang ada di lemari sekalian selama itu tidak ada isiannya ya. Oke, kita akan bikin dulu di sini rendamannya. Rendamannya di sini ada telur. Oke. Kemudian ada susu. Whipping cream ya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan bubuk cinnamon juga bisa ke dalam sini ya. Aduk semuanya menjadi satu sampai tercampur benar-benar rata. Nah, kira-kira kayak gini ya. Kita pindahkan aja biar ini kita panaskan teflonnya. Nah, di sini kita akan melelehkan butter ya. Jadi ini sangat enak karena wangi butter yang banyak. Aku suka yang banyak. Mumpung sarapan pagi jadi bisa makan yang manis-manis ya. Di sini kita rendam terlebih dahulu.
Nah, di sini kalian bebas menambahkan pisang atau buah stroberi atau berry ya. Oke. Kita masukkan. Ini simple banget. Kalau kalian suka yang rotinya fluffy, yang telurnya menyerap sampai ke dalam, kalian boleh rendam agak lama ya. Oke. Nah, kalau aku tuh sukanya French toast yang basah, jadi kayak makan bread pudding ya. Kan ada kadang-kadang kalau kita makan di restoran dia kering banget, aku nggak suka yang kayak gitu. Nah, ini kalau gedean boleh kalian potong. Dan saya lebih suka menggunakan roti yang tebal, misalnya beli croissant atau croissant yang udah nginep, itu juga enak kita bikin French toast ya. Jadi harus roti yang menginap biar lebih enak. Oke. Kadang-kadang aku juga menjadikan ini makan malam. Oke. Udah. Nah, kalau kalian menggunakan roti hotdog, karena ini tebal banget, kalian bisa belah dua ya. Kemudian kita rendam di sini. Jadi dia benar-benar menyerap masuk ke dalam ininya ya, rotinya yang telur ini dan whipping creamnya, susu. Jadi terserah ya, ada yang suka roti tawar, boleh roti hotdog, mungkin roti buat burger juga bisa ya. Jadi ini emang full of butter ya. Oke. Nah, kalau ini kesukaan aku, rotinya tebal-tebal. Bisa tambahkan sisa-sisa telurnya. Oke. Oke, ini udah. Nah, ini saatnya kita siram dengan saus. Nah, ini kalau kalian pengen memberi sentuhan buah-buahan. Nah, biasanya di luar itu mereka kasih taburin lagi gula pasir halus di atasnya. Ya, jadi lebih cantik. Oke, kita kasih pisang. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini sangat bergizi banget ya. Nah, pasti anak-anak suka kalau kita kasih ice cream. Kalian bisa menggunakan ice cream apapun ya, yang kalian punya di rumah kalian masing-masing. Biar sendok es krimnya cantik, kita rendam di dalam air yang panas ya. Udah jadi French toast with strawberry atau raspberry ya. Nah,
Nah, udah jadi sekarang 3 macam makanan kesukaan anak-anak saya. Yang pertama ada garlic noodle sweet lobster kesukaan Kak Putri. Yang kedua ada nasi goreng telur kesukaan Kakak Ryan. Kemudian ada French toast with berries, atau kalian bisa mengganti dengan buah apapun yang kalian suka. Nah, di sini juga aku pengen sedikit info, kalau misalnya kalian tidak suka lobster atau tidak mau menggunakan lobster, kalian bisa ganti dengan salmon, kemudian bisa ganti dengan kepiting, bisa ganti dengan udang. Nah, bagi teman-teman yang punya masakan kesukaan anak-anak kalian di rumah, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian buat hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.